Ya, selamat malam, selamat malam. Profesi seperti gua, stand up comedian atau komedian tuh membuat gua sekarang agak sedikit terkenal. Belum terlalu terkenal tapi agak sedikit terkenal. Kalau gua ke mall udah banyak yang mulai ngenalin. Biasanya ibu-ibu, tapi nggak tahu namanya. Kalau gua ke mall suka ada gitu dah. Namanya siapa enggak gitu. Paling banter tuh gua dikenal sebagai Mas Stand Up Comedy. Mas Stand Up Comedy kan? Itulah seniman yang bagus, dia lebih dikenal karyanya daripada namanya. Gue lagi menghibur diri nih. Gue juga pengen dikenal sebenarnya. Paling banter sih ibu-ibu cuman na. Dan gue memang senang ngomongin politik ya. Dan gara-gara concern gue itu, gue juga diundang stand up comedy ke tempat-tempat yang aneh. Seperti gue pernah stand up comedy di depan KPK. Benar, serius, KPK yang ngundang. Dan bayangkan ketika dia mengundang manajer gue, dan manajer gue sampaikan ke gue, itu bahasanya seperti ini, bang, besok dipanggil KPK. Untung gue bukan pejabat, men. Kalau pejabat pasti pingsan dia. Karena bagi pejabat lebih menyeramkan dipanggil KPK dibanding dengan dipanggil Tuhan. Benar kan? Jadi kalau sesama pejabat mereka ngomong, Bapak Anu dipanggil KPK, wah masa? Habis itu dipanggil Tuhan, oh biasa aja. Udah biasa, men. Dan gue juga sering diundang ke acara-acara politik. Dan menurut gue itu sebuah penghargaan. Komedian disandingkan dengan politisi. Memang banyak persamaan di antara komedian dan politisi. Persamaan yang paling utama adalah komedian dan politisi sama-sama sering ditertawakan oleh masyarakat. Betul nggak? Hanya mereka ditertawakan karena nggak lucu. Kalau kita karena lucu kan. Lu kelihat Sultan Batugana pengen ketawa kan? Ya kan? Lucu dia kan? Dan lucunya dia, gue pernah face to face dengan dia. Dia pakai kawat gigi, men. Padahal yang harus diperbaiki bukan giginya. Nah ya udah ya, oke. Oke. Menjelang politik ini, kita akan marak dengan iklan-iklan yang sifatnya politik, partai, capres dan sebagainya. Dan ada semboyan atau apa ya, kata-kata yang bilang bahwa yang paling berbahaya adalah harta, wanita, dan tahta. Menurut gua harta dan tahta tuh nggak berbahaya. Lu bisa punya harta dan mendapatkan tahta. Lu bisa punya tahta dan mendapatkan wanita dan harta. Lu yang paling berbahaya adalah wanita. Karena dengan wanita, lu bisa kehilangan harta dan kehilangan tahta. Hati-hati. Yang perlu kita, ini gue kayak pidato ya. Ini keren kan? Yang perlu kita waspadai daripada politik adalah politik itu suka melakukan yang namanya eufemisme. Membuat sesuatu sepertinya tidak berbahaya. Di Indonesia tidak ada penjara, yang ada lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia tidak ada kenaikan harga, hanya penyesuaian harga. Di Indonesia tidak ada penculikan, yang ada pengamanan. Benar nggak? Lu sebenarnya nggak jelek, hanya selera lu nggak umum. Gaya bahasa eufemisme, men. Dan yang paling berbahaya sifat politisi adalah mereka cepat lupa. Mereka ketika kampanye berjanji 1000 janji, tapi ketika ditagih dia akan lupa. Mana jalan tol, Pak? Saya pernah janji itu ya. Mana pendidikan murah? Oh, saya pernah janji itu ya. Bahkan namanya, Bapak kan Bapak Semi. Saya Semi ya. Saya bukannya Mas stand up comedy. Nah. Dan lu akan dijejali dengan iklan-iklan capres-capres yang aneh-aneh. Dan lu lihat bahwa politik dan drama tuh nggak banyak beda, sama. Bahkan kejadian politik bisa gua padankan dengan judul film. Misalnya contoh, ada sebuah partai yang berkoalisi dengan partai lain. Yang berkoalisi hanya ketua partainya. Lalu pengurus partai yang lain protes. Terjadi apa? Terjadi apa antar anggota partai itu berantem. Ada musuh dalam selimut. Sleeping with the enemy. Benar kan? Tahun 2009 ada 2 partai yang mengikat koalisi. Menulis di atas batu tulis. Lalu 2014 katanya perjanjian itu batal. Tidak ada perjanjian batu tulis. Batal, ada dendam di antara 2 koalisi ini. I still know what you did last summer. Ya, bisa semuanya diterjemahkan. Dan lu lihat, lu akan dijejali dengan iklan-iklan yang gak penting.
Apa yang lu tunggu dari seorang capres? Apa? Programnya dong, betul nggak? Programnya, visi misinya. Tapi apa, lihat, ada capres yang menunjukkan bahwa gue ganteng, gue bisa main musik. Ganteng dan main musik, gue nggak pilih lu dong, gue pilih Ariel Peter Pan, betul nggak? Lalu iklannya apa? Iklannya dia dekat dengan anak-anak. Gue ganteng, dekat dengan anak-anak, sayang dengan anak-anak. Ganteng dekat dengan sayang anak-anak, gue nggak pilih lu dong, gue pilih Kak Seto. Selamat malam, nama gue Semi.